Terima kasih waktu yang diberikan. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan pada malam hari ini, kami dan teman-teman sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan Bapak sampaikan. Oleh sebab itu, Bapak bisa ceritakan mulai dari latar belakang dulu, terus bagaimana Bapak bisa mengenal Tuhan. Oke, Pak Sutadi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Baik, terima kasih. Ya, salam, selamat malam hadirin sekalian, para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pada malam hari ini saya boleh berada di tempat ini untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan bersama channel YouTube Pak Yusuf Manukulu. Ini pun bukan suatu kebetulan, namun semua adalah rencana Tuhan. Kita tahu rencana Tuhan, damai sejahtera, dan rencananya yang indah damai sejahtera tidak pernah batas dalam kehidupan orang yang mengasihi Dia. Perkenalkan, nama saya Sutadi. Saya terlahir dari daerah Madura, mbah saya dari Sumeneb, tepatnya di Desa Torjun. Nah, saya lahir di Gonalegi, komunitas kami. Saya dibesarkan di Gonalegi sejak kecil. Jadi hari-hari keluarga kami berinteraksi dengan suku Jawa, sehingga kehidupan kami, terutama saya juga berbahasa Jawa, bergaul dengan teman-teman Jawa, dan sekolah juga SD di Jawa, sampai pada saat ini juga. Keluarga semua Muslim, bahkan keponakan saya, anak adik saya ada menjadi ustadz. Dia punya pondok pesantren di Desa Pandansari, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Dan paman saya juga mengasuh pondok pesantren di desa Pondok Mafatikul Huda. Beliau sudah dipanggil Tuhan, dan keluarga saya dari desa juga ada yang ngaji 2 orang. Anak pertama semua Muslim. Dari kecil saya tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi orang Kristen, karena kami juga dididik di lingkungan Islam, dan kami juga mengaji di Langgar waktu kecil. Ketika sampai sekolah di SMA, keluar saya di sekolah di SMA Jalan Raya Kartini di Malang Kota. Ketika itu saya tidak kos, namun bertempat di pondok pesantren di Kedung Gandang. Kebetulan pengasuhnya dari Madura, masih ada hubungan famili, hubungan keranda dekat dengan mbah saya. Kemudian lulus SMA, saya tidak kuliah, tapi saya oleh orang tua disuruh untuk belajar agama Islam lebih lagi di Pondok Pesantren Ketapang, Kepanjen, Kabupaten Malang. Setelah 2 tahun, saya keluar dan kehidupan di rumah sebagaimana biasa orang di desa. Jadi karena pergaulan, sehingga sekalipun kami taat melakukan ajaran-ajaran Islam, terutama sekali sholat 5 waktu, tapi kehidupan kami jauh dari kebenaran yang diharapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kami hidup di dalam perjudian, jadi baik sabun ayam, main kartu, maupun dadu, dan bahkan togel pada waktu itu. Sampai pada tahun 2003 baru selesai. Setiap kali saya merenungi nasib, bagaimana kalau saya tetap seperti ini? Apakah besok kalau Tuhan pada saatnya saya dipanggil Tuhan, saya bisa selamat? Karena saya sadar bahkan akhir kehidupan orang itu yang dibutuhkan, kepentingan utama itu keselamatan. Jadi tujuan kami, keluarga kami, dan pada umumnya orang-orang Muslim adalah selamat di dunia maupun di akhiratnya nanti. Nah, saya sadar dengan kehidupan seperti itu,
saya jauh dari keselamatan. Padahal sekalipun saya menyadari bahwa orang-orang di sekitar kami, di sekitar keluarga saya, sekalipun kehidupannya itu baik-baik, dia itu tekun melakukan ajaran agama, bahkan amal soleh dan sebagainya, itu tidak ada jaminan keselamatan. Kalau ditanya, apa besok Anda ketika dipanggil Tuhan akan mengalami keselamatan? Artinya hidup di surga bersama Tuhan. Jawabannya belum tentu, masih mudah-mudahan atau insya Allah. Nah, untuk itulah saya berupaya mencari keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Suatu ketika saya aktif di organisasi politik, terutama sekali pada waktu itu, mulai tahun 2001, saya mendirikan LSM. Nah, kebetulan ketuanya saya di Kabupaten Malang, LSM dari nasionalis religius, anggotanya terdiri dari masing-masing latar belakang yang berbeda. Ada yang dari Hindu, Islam, Buddha, Kristen, dan kebetulan salah satu dari wakil ketua saya itu orang Kristen, seorang hamba Tuhan, dan wakil sekretarisnya juga orang Kristen hamba Tuhan. Kemudian penasihatnya Bapak Kiai Haji Husin Butori dari pengasuh pondok pesantren Purworejo Gunarti. Beliaunya sudah dipanggil Tuhan. Nah, di dalam pertemuan kami setiap kali kami mengadakan meeting, kebetulan kantornya di rumah saya. Setelah selesai meeting, kedua hamba Tuhan itu sharing tentang ketuhanan. Jadi sharing tentang kehidupan rohani. Saya juga waktu itu sempat debat, saya mempertahankan iman kami, iman di kehidupan yang lama. Nah, mereka juga punya argumentasi yang tepat sesuai dengan ajarannya mereka sendiri. Gitu. Tapi nggak sampai timbul hal yang tidak diinginkan, kami sadar, kami sebatas sharing mencari kebenaran yang hakiki. Nah, suatu ketika saya itu sadar bagaimana akhir kehidupan saya nanti. Bahkan pernah terjadi ketika sabung ayam di kampung saya di desa, itu pada jam 6:30 malam, itu digerutuk sama polisi dari Polres Panjen. Pada waktu itu, anak saya masih kecil, dia mau membunyikan pistol, anak saya trauma akhirnya, terus saya pun juga akhirnya introspeksi diri, bagaimana kehidupan saya kalau perjalanan hidup saya seperti ini. Jadi selama muda sampai punya anak itu saya nggak punya pekerjaan tetap, Pak. Pekerjaan saya hanya main judi aja. Sabung ayam sekali cukup dimakan 1 bulan. Cuma itu aja. Namun demikian, saya tetap rutin melakukan syariat Islam. Sembahyang 5 waktu saya selalu rutin dan rajin. Itu. Anak-anak saya juga masuk di langgar untuk belajar agama Islam di langgar. Ada ustazah sendiri. Nah, kemudian suatu ketika saya punya niatan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Karena ketika saya sholat 5 waktu, saya selalu bertanya kepada Tuhan, tunjukilah jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Ini menurut saya itu satu kalimat pertanyaan yang butuh jawaban yang benar dan tepat. Karena pada setiap saya berdoa, selalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukilah jalan yang lurus, tunjukkanlah jalan yang lurus. Akhirnya suatu ketika saya puasa 3 hari 3 malam. Nah, pada saat malam hari terakhir itu antara kayak tidur ya tidak, saya duduk kira-kira sekitar jam 1:30 malam, saya ada mendengar suara lembut sekali tapi jelas saya dengar, akulah jalan yang kau cari, ikutlah aku. Kemudian saya bertanya, siapa engkau Tuhan? Cuma sekali itu. Tapi setelah saya mendengar suara itu, hati saya itu merasa tentram, damai, sukacita.
Padahal kebiasaannya itu saya emosionalnya tinggi, maklum karena latar belakang orang-orang di jalanan, di medan judi. Setelah mendengar suara itu, setelah saya berpuasa paginya, saya merasa sukacita, damai. Kemudian saya bertemu dengan teman saya yang menyampaikan tentang siapa Yesus itu. Saya bertanya, akhirnya saya diajak ke Batu, bertemu kepada seorang yang dulu asalnya dari Muslim, menerima Tuhan Yesus. Beliaunya ini seorang hamba Tuhan di GB Diaspora. Kemudian pada waktu itu dijelaskan tentang keselamatan di dalam Yesus. Karena firman Tuhan katakan menurut beliaunya itu di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun nama, satu pun nama yang diberikan pada manusia itu selamat kecuali nama Dia, Yesus Kristus. Jadi nama yang dia janjikan, jaminan keselamatan yang dia janjikan itu bukan insya Allah atau moga-moga, tapi pasti adanya. Karena yang berkata Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan. Itu. Pada waktu itu dengan pergumulan yang penuh karena apa? Keselamatan di keyakinan saya yang lama itu banyak jenjangnya, bertahap. Pertama kita harus melakukan amal soleh, perbuatan baik dan sebagainya. Setelah saya mati, saya untuk mendapatkan keselamatan hidup di surga itu harus melalui hisab dulu, ditimbang. Amal baik, amal jahatnya itu ditimbang. Kalau banyak amal jahatnya, dosanya langsung ke neraka. Cuman setelah ditimbang amal baiknya lebih baik, lebih berat, tapi akhirnya bisa ke surga. Itu pun masih menunggu tahapan. Tahapan bagaimana? Harus melalui jembatan Siratul Mustaqim. Nah, menurut kepercayaan kami yang kami dapat dari guru kami ketika kami di keyakinan lama, jembatan Siratul Mustaqim itu rambut dibelah 7, harus bisa melewati. Nah, ini saya pikir suatu kemustahilan dan tidak mungkin, apalagi bagi saya yang latar belakangnya seperti itu, orang jalanan, main kartu, sabung ayam, tadi semua saya katakan, merokok, bahkan sesekali minum minuman keras. Saya tidak akan bisa, dan andaikan ditimbang pasti dosa saya akan lebih berat. Tapi di dalam Yesus yang beliau sampaikan kepada saya pada waktu itu, yang bilang Tuhan sendiri, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kenapa saya tidak percaya? Karena yang menyampaikan, yang bilang itu Tuhan Yesus sendiri. Suatu contoh ketika saya masih kecil, andaikan saya anak satu-satunya anak tunggal, ketika bapak saya masih hidup, bapak saya pesan, nah, ketika nanti bapak sudah meninggal dipanggil Tuhan, barang-barang yang ada di rumah ini, apa itu tanah, segalanya, hak milik bapak itu yang punya kamu, karena kamu ahli waris bapak. Itu sangat percaya. Kenapa? Karena yang ngomong bapak saya sendiri. Apalagi yang bicara seperti itu Tuhan. Tuhan yang menjamin keselamatan. Akhirnya dengan pergumulan yang penuh waktu itu sangat berat, pada waktu itu saya putuskan, ya Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan selamat saya secara pribadi. Dan pada waktu itu juga saya dibaptis, minta dibaptis di Batu pada tanggal 7 November tahun 2003. Di saat itu umur saya sudah 52 tahun. Nah, pada saat itu juga pulang dari rumah, di rumah ada ayam 3 ekor yang siap tarung, siap disabung, saya jual. Ada rokok, saya buang, sudah semuanya, ada kartu remi, ada kartu Chinese, lentrik Chinese Cina yang kecil-kecil itu sudah saya bakar semua. Puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan pada saya, 180 derajat kehidupan saya diubahkan sama Tuhan. Semuanya saya tinggalkan. Sehingga kalau dulu saya emosi tinggi, sering marah terhadap anak, terhadap teman,
istri. Ketika saya sudah dibaptis, saya berbalik 180 derajat. Saya menjadi pendiam, hati sukacita, damai sejahtera, dan teman-teman saya itu heran, kenapa Mas Tati kok sekarang berubah drastis, nggak seperti yang dulu-dulu itu. Saya bersaksi kepada teman-teman saya sekarang sudah pindah keyakinan, nggak seperti Anda di keyakinan yang lama. Saya sudah mendapatkan jaminan hidup kekal, yaitu percaya sama Yesus, karena itu yang janji Yesus sendiri. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal bersama di surga bersama Dia. Karena saya sadar di keyakinan lama ketika orang mati ada pengumuman baik di masjid maupun di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Lah, dengan kehidupan yang seperti itu, tidak mungkin kalau saya tidak pindah keyakinan, masih tetap di keyakinan lama untuk mendapat keselamatan. Itu bahkan sama sekali tidak akan selamat. Jangan mencapai keselamatan. Sebab kehidupan di dunia itu seperti itu. Bergelimangan dengan dosa, saya menyadari seorang berdosa yang sangat luar biasa dosanya, tidak mungkin andaikan ditimbang, dihisab. Yang jelas, dosa saya akan lebih berat daripada amal baik saya. Nah, di dalam keyakinan yang baru ini, perbuatan baik, amal soleh dan sebagainya, ini bukan bertujuan untuk mencari keselamatan di surga, lain dengan keyakinan yang dulu. Kalau kita berbuat baik, amal soleh, dengan bertujuan mencari keselamatan atau kehidupan surgawi bersama Tuhan. Tapi masih insya Allah, sekalipun kita itu melakukan amal soleh yang sangat luar biasa, perbuatan baik, tapi masih insya Allah belum tentu ada kepastian. Karena apa? Karena melalui tahapan-tahapan, yaitu timbangan atau hisab, dan melalui jembatan Shirathul Mustaqim, seperti tadi saya ceritakan. Nah, di dalam Yesus, kita berbuat baik, amal soleh dan sebagainya itu merupakan ucapan syukur kita. Orang yang sudah percaya kepadanya, karena sudah diberikan jaminan keselamatan oleh Tuhan. Jadi jaminan yang pasti. Andaikan kita kerja bakti, orang kerja bakti kan nggak butuh bayaran, loh Pak. Kita karena kita berterima kasih kepada pemerintah dan negara, sehingga kita kerja bakti di lingkungan di mana kita tinggal. Jadi tidak perlu upah. Tapi kalau kita bekerja, kami mengharapkan uang untuk anak istri, kebutuhan anak istri. Nah, itulah bedanya. Jadi perbuatan baik dan amal soleh yang dilakukan oleh umat percaya, oleh orang pengikut Yesus, itu merupakan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mendapat jaminan kehidupan surga. Nah, kehidupan itu apa bisa gagal? Bisa. Gagalnya keselamatan ini bukan dari pihak Tuhan sendiri, namun dari pihak kita. Kenapa? Ketika kita percaya Yesus, kita dibaptis, pada waktu itu kita dipanggil Tuhan langsung mati, pasti kita memperoleh jaminan keselamatan bersama Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup di dunia, menjalani kehidupan, sehingga kita harus melakukan keselamatan itu dengan cabut dan gentar. Sebagaimana Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Istilah saya di keyakinan yang lama, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi melakukan berbuat baik, amal soleh, dan meninggalkan kejahatan atau dosa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, disuruh melarang. Tuhan melarang untuk melakukan itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf yang saya lakukan pada saat ini karena saya bersyukur kepada Tuhan Yesus atas jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, keselamatan Tuhan berikan tidak hanya kita hanya yakin dan percaya saja, tapi kita harus melakukan. Itu. Tuhan katakan iman tanpa perbuatan untuk dilakukan, iman itu sia-sia, mati, nggak ada artinya. Gitu. Jadi banyak orang-orang percaya, orang Kristen sekarang yang percaya sama Tuhan Yesus, dia yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Namun dia tidak melakukan itu.
Makanya agama tidak menyelamatkan. Apa itu Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Yang menyelamatkan itu adalah kasih karunia Tuhan sendiri, anugerah Tuhan. Jadi bukan perbuatan baik dan bukan karena kita beragama. Itu bedanya di keyakinan saya yang sekarang ini. Jadi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Nah, 1 minggu setelah saya percaya Yesus dan dibaptis, saya menyampaikan penginjilan bersaksi pada teman-teman di kampung saya, teman-teman sesama botoh ayam, main jadu dan main judi. Pada bulan pertama saya dikirim 1 jiwa yang bertobat. Teman saya menerima Tuhan sampai sekarang, sampai saat ini istrinya, anak-anaknya juga masih tekun di dalam Tuhan dan beribadah sesuai dengan keyakinan kami itu. Dan kemudian setiap bulan Tuhan selalu kirim. Saya suka cita. Jadi kalau saya bersaksi menyampaikan kabar baik kepada teman-teman saya, orang lain, bukan saya itu kristenisasi, mengajak mereka untuk ikut Kristen, mengkristenkan, tidak. Karena saya merasa bahwa kehidupan saya sudah Tuhan ubahkan. Saya mengalami Tuhan sendiri. Tuhan sudah ubahkan kehidupan saya. Kehidupan yang gelap, kehidupan yang bergelimang di dalam dosa. Sehingga saya merasa syukur dan terima kasih. Sebagaimana Tuhan katakan, saya disuruh menyampaikan kabar baik kepada teman-teman yang belum menerima jaminan keselamatan dengan pasti. Itu Tuhan amanatkan kepada saya dan bahkan semua pengikut Tuhan sendiri, sebagaimana di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah ke ujung bumi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kemudian ajarlah untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan itu, berbagi sukacita ini kepada teman-teman saya. Saya selalu bertanya, Anda seandainya nanti dipanggil Tuhan sewaktu-waktu, apa sudah pasti menulis jaminan keselamatan hidup surga? Belum tentu, insya Allah. Tapi Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti, jaminan yang tidak sia-sia, tidak pernah ingkari, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri itu pasti tidak akan pernah batal. Nah, yang bisa mendalkan, tadi saya katakan adalah dari kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Itu. Kalau kita tidak taat selama perjalanan sambil menunggu kedatangan Tuhan, itu akhirnya kita juga akan binasa. Karena semua orang berbuat dosa, upah dosa itu maut. Maut itu mati. Kalau mati pisahnya tubuh dengan jiwa kita, tetapi kalau maut itu kehidupan di neraka kekal. Jadi istilah di dalam kami, di dalam Kristenan itu tidak ada istilah bahwa kita di neraka itu 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun setelah menjalani kehidupan di neraka, kemudian bisa beralih ke surga. Tidak demikian. Karena apa? Karena kehidupan di akhirat itu abadi, kekal selamanya. Jadi begitu kita itu di neraka, selamanya tetap di neraka. Tidak akan pindah ke surga. Apalagi contohnya ya, di kehidupan duniawi memang beda. Orang dunia mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Jadi saudara-saudara saya, keluarga saya, teman-teman yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Artinya kalau kita ke surga bisa melalui Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu, dan sebagainya. Agama yang disapa di Indonesia. Itu di kehidupan dunia, contohnya ke Surabaya bisa lewat Bangil, Malang, bisa lewat Bojonegoro. Tapi kalau kehidupan di akhirat, kehidupan di kemudian hari setelah kita dipanggil Tuhan, itu jalan menuju ke Tuhan itu cuma satu. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu yang bilang Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu bukan penunjuk jalan. Tuhan Yesus itu jalan, dialah jalan. Dia kebenaran. Jadi kalau kita mencari kebenaran yang hakiki, sejatinya kebenaran yang hakiki itu adalah
Yesus itu. Dia itu sirotol mustaqim. Ada sirotol mustaqim sebagaimana saya pernah baca di dalam Al-Quran di surat Az-Zukhruf ayat 61. Ayat yang terakhir disebutkan bahwa Isa itu jalan yang lurus. Itu. Maka ngikutlah aku, ngikutlah Isa. Itu. Nah, untuk itulah saya sampaikan pada saudara-saudara saya, teman-teman saya tidak bermaksud untuk membawa Anda untuk masuk Kristenisasi. Saya cuma menunjukkan kalau Anda ingin selamat, ya percaya Tuhan Yesus. Karena sudah dikatakan, akulah jalan. Jadi setelah saya menerima Tuhan Yesus, ketika doa saya tidak akan bertanya lagi, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Tidak. Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada saya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu sudah jelas, itu nyata. Tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Itu jelas sekali. Makanya puji Tuhan, bersyukur. Tuhan sangat mengasihi saya. Di kehidupan saya yang lama, akhirnya saya berubah total. Sekarang saya sekalipun diperlakukan tidak senonoh dengan teman, dengan siapapun, berbuat jahat, difitnah, dikhianati, saya tetap legowo. Saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Tuhan sudah katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah atau balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu maunya Tuhan. Tapi di keyakinan kami yang lama dulu, kejahatan ya dibalas dengan kejahatan. Kalau kamu memukul saya, kamu saya pukul. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi, kasihnya itu luar biasa, tidak pernah mengingkari kesetiaannya. Jadi saya sangat percaya kepadanya. Dan perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dikasihi Tuhan, 1 minggu setelah istri saya tahu bahwa saya sudah pindah ke Kristen, akhirnya dia marah-marah, dimaki-maki luar biasa. Dikata-katain bahwa orang mantan pondokan nggak bisa dibuat panutan, hatinya nggak bisa teguh, nggak punya pendirian yang kokoh, mencela-mencela, pelintat-pelintut, nggak bisa dibuat untuk teladan. Akhirnya dia sampai minta cerai. Pada waktu itu saya disuruh mengantarkan ke orang tuanya, pakaian sudah dibungkus, dikemas di tas, saya suruh mengantarkan. Nah, saya tidak akan mengantarkan kamu. Saya pun tidak menceraikan, karena di dalam kehidupan orang percaya, di dalam Tuhan Yesus sendiri dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Artinya apa? Kalau kita sudah dinikahkan oleh Tuhan, dipersatukan, diberkati nikah di dalam gereja, disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan, itu tidak boleh diceraikan apapun masalahnya. Jadi kawin sekali untuk selamanya sampai mati, tidak boleh cerai. Itu. Saya ngomong sama istri saya tidak minta kamu untuk ikut Tuhan Yesus seperti saya tidak maksa. Saya tidak bisa menjamin keselamatan kamu, dan sebaliknya. Kamu tidak bisa menjamin keselamatan saya, termasuk bapak saya, orang tua, bahkan guru ngaji saya tidak bisa menjamin. Sedangkan mereka aja nggak bisa menjamin keselamatan, masih belum tentu, atau masih insya Allah, apalagi menjamin keselamatan orang. Jelas nggak bisa. Dan saya tidak akan maksa kamu, minta kamu untuk mengikuti Tuhan Yesus seperti saya. Cuma yang saya minta, kamu nggak usah minta cerai. Cuma kalau kamu mau pulang ke rumah mertua, ke rumah bapakmu, silahkan. Kamu berangkat sendiri, saya tidak akan mengantar. Akhirnya, karena anak saya waktu itu masih SD, ada yang TK, dia akhirnya nggak jadi pergi. Selama 3 hari dia nggak negur saya, nggak mau masakan saya masak sendiri. Kalau lapar saya beli di warung, saya bikin kopi sendiri dan sebagainya. Sampai 3 hari 3 malam dia nggak negur siapa. Itu. Akhirnya pada hari terakhir, kira-kira jam 12:30, dia tuh merintih, katanya perutnya sakit luar biasa, kayak ditusuk sama jarum itu. Mau minta tolong saya nggak bisa, karena dia itu nggak negur sama saya, istilah Jawanya satu.
Jadi dia cuma sambat sendiri, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah, mau minta tolong anak saya masih kecil-kecil. Akhirnya terus saya nggak sampai hati melihat istri saya kayak gitu, saya ngomong, saya dekati, kamu mau saya doakan. Kalau kamu mau saya doakan, kamu percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, pasti kamu sembuh, kan insya Allah. Dia nggak mau jawab, dia diam. Nah, dengan diamnya itu saya artikan dia percaya, dia mau. Akhirnya dengan fanatis tangan saya tumpangkan di perutnya, Tuhan Yesus tolong istri saya pada saat ini sakit perut, nyatakan kuasamu, tunjukkan mukjizatmu Tuhan pada saat ini juga, agar istri saya sembuh, bahkan istri saya percaya bahwa itu adalah Tuhan yang layak disembah dan Tuhan juru selamatnya secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setelah itu beberapa menit kemudian dia tidak sambat, dia tidak berteriak sakit-sakit. Akhirnya beberapa menit kemudian dia tertidur, sampai pagi dia bangun, terus dia sembuh, nggak pernah sakit perut sampai pada saat ini, dia nggak pernah sakit perut. Puji nama Tuhan. Jadi mukjizat pertama Tuhan sampaikan sudah kerjakan di dalam keluarga saya. Nah, pada hari keempat dia itu pagi-pagi dia bangun, dia bikinkan kopi, terus dia juga masak, juga masih malu-malu kucing negurnya sama saya itu. Waktu itu saya ngantar sekolah anak saya di Gonalgi. Nah, 1 bulan kemudian keluarga saya tahu, akhirnya keluarga saya, adik-adik saya semuanya bersidang, menganggap saya itu kafir, darahnya layak dibunuh, memalukan keluarga. Akhirnya saya dikasih opsi dua pilihan, bagaimana, apa tetap mengikut agama yang sekarang, mengikut Yesus, apa kembali, kalau nggak mau kembali kepada keyakinan yang lama, tetap keyakinan yang baru, saya dikat sudah nggak diakui saudara. Tuh. Nah, kemudian telepon rumah saya diteror sama orang-orang tetangga saya, orang satu desa di mana saya tinggal. Saya ditelepon, juga istri saya ditelepon malam hari, kalau tidak kembali kepada keyakinan lama, dikasih waktu 1 bulan, rumah akan dibakar, akan didemo oleh orang-orang kampung. Nah, saya pikir daripada saya nanti rumah dibakar dan sebagainya, apa artinya saya punya rumah, punya segala sesuatu, tapi pada akhirnya tidak ada jaminan keselamatan. Lebih baik saya milih Yesus. Akhirnya saya keluar desa. Saya tinggalkan desa di mana saya tinggal selama 50 tahun, 52 tahun. Saya keluar desa. Waktu itu saya tinggal di Gonalgi, kebetulan di sekolah anak saya. Dan saya dipercaya sebagai ketua komite SD di sekolah anak saya. Itu ada ruangan kosong, bekas kantor yang tidak dipakai, akhirnya suruh nempati sama kepala sekolah. Saya tempat situ belum sampai 1 tahun, akhirnya beliau dan guru-guru yang lain tahu bahwa saya itu Kristen, akhirnya saya disuruh keluar dengan dia bilang bahwa kantornya ini mau direhat, dibuat perpustakaan, akhirnya saya harus keluar dari tempat situ. Akhirnya saya pindah rumah lagi, kontrak. Setelah kontrak juga begitu, tidak sampai lama juga yang bersangkutan punya rumah saya tahu kalau saya di dalam Tuhan Yesus, saya sudah beda keyakinan. Akhirnya saya secara enggak terang-terangan, ya, saya disuruh pindah lagi karena mau ditempati keluarganya, mau direp dan sebagainya, sampai pindah beberapa kali. Kemudian tahun 2008 saya oleh Tuhan dibuang di desa Mendalamnangi, Kecamatan Magir. Jadi masih satu Kabupaten Malang. Sampai hari ini saya tinggal di desa Mendalamnangi, Kecamatan Magir. Nah, di sini masyarakatnya itu sangat toleran, karena di sini juga ada orang Hindu, orang Katolik, juga ada orang Kristen, beberapa orang, tapi sangat minoritas sekali, termasuk saya. Jadi mulai 2008 sampai pada hari ini saya tinggal di Magir. Nah, selama itu juga anak saya setelah umur 12 tahun, saya ajak sekolah minggu, mulai kecil, akhirnya 12 tahun keduanya dibaptis
Selam di gereja, saya bergereja di GBI Diaspora Malang yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Sudi Dharma. Beliau juga dari latar belakang Madura, dari keluarga Muslim, sama-sama dengan saya itu sampai hari ini. Dan pelayanan saya setiap hari sebagai evangelis, saya bersaksi menyampaikan kabar baik kepada saudara-saudara, teman-teman saya yang belum mengenal Tuhan, belum memperoleh jaminan keselamatan. Bukan bermaksud saya kristenisasi, karena sebagaimana diketahui Islam dan Kristen itu adalah agama dakwah, agama samawi. Jadi keduanya itu melakukan dakwah, bukan berarti itu mengkristenkan atau mengislamkan, tidak. Jadi menyampaikan kabar baik pada orang-orang yang di luar keyakinan mereka. Itu. Nah, perlu diketahui juga, kita sadar bahwa kedua agama ini bahkan di penjuru dunia yang sangat riskan timbul gesekan-gesekan antara agama saya yang sekarang dengan keyakinan yang dulu. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa keyakinan Kristen itu musyrik. Orang Kristen dianggap musyrik, murtad, kafir. Kenapa kafir? Karena dianggap orang Kristen itu ada yang mengatakan menyembah salib, ada yang Kristen menyembah manusia, Tuhannya beranak dan beranakan. Itu menurut saya itu hanya kesalahpahaman. Jadi iman kami Kristen itu disalahpahami mereka. Kenapa? Karena mereka memahami iman kami Kristen itu dengan perspektif Al-Quran yang nggak bisa nyambung. Demikian juga memahami keislaman dengan perspektif Alkitab juga nggak bisa ketemu. Itu. Makanya kalau ingin mempelajari tentang kekristenan harus berangkat atau belajar dari Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Alkitab itu firman Tuhan. Itu. Juga saya katakan pada saudara saya, kenapa sampai kok menganggap saya kafir? Karena saya dianggap menyembah Yesus. Yesus itu anak Allah. Lah anak Allah yang mereka sampaikan, mereka nggak ngerti, dikira Tuhan itu benar-benar punya anak. Orang awam pun sangat mengetahui bahwa tidak mungkin Tuhan punya anak, tidak mungkin. Karena Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu pencipta. Karena di dunia itu ada dua, makhluk dan kholik. Makhluk itu sang pencipta, dia itu yang awal dan yang akhir, sedangkan makhluk itu ciptaan, itu sementara kehidupannya. Itu. Jadi cuma ada dua, makhluk dan kholik. Nah, kholik itu Tuhan yang Maha Esa. Ketika Tuhan menciptakan makhluk, menciptakan bumi langit dan seisinya, dia cuma berkata, jadi, makalah jadilah apa yang dikehendaki itu. Tuhan ingin menciptakan bumi langit, bintang, seisinya, cuma mengatakan jadi cuma berfirman. Itu. Jadi kami juga percaya ketika Tuhan Allah mengendaki segala sesuatu, dia cuma berkata kun fayakun. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu di dalam surat Yasin ayat 82. Ketika Tuhan mengendaki segala sesuatu, dia cuma berfirman. Lah firman Allah, firman Tuhan itu yang turun ke dunia, yang lahir atau nusul ke dunia menjadi manusia melalui Maria. Kalau di dalam Islam, Maryam. Padahalnya kalau di keyakinan yang lama, firman Allah yang nusul ke dunia menjadi Al-Quran, menjadi muskaf melalui Muhammad. Itu padahalnya seperti itu. Jadi istilah anak itu bukan anak seperti hubungan biologis laki dan perempuan, tidak, itu hanya sebutan. Contohnya anak tangga, masa tangga punya anak, gitu. Jadi hanya sebutan, gitu. Karena keluarnya dari Allah. Nah, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, jadi yang menciptakan langit bumi dan seisinya itu Tuhan hanya berfirman. Jadi firman Tuhan itu ya Allah sendiri, itu. Mereka juga mengatakan saudara saya bahwa Tuhannya orang Kristen tiga. Sebab
pengertian mereka, sebagaimana ajaran mereka, Tuhan yang tiga di dalam ajaran mereka itu antara Allah, Maryam, ibunya Yesus, dan Yesus sendiri anak. Itu sangat berbeda sekali. Trinitas atau Tritunggal di dalam keyakinan kami, di dalam kekristenan itu antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ketiganya itu satu, bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi ketiganya itu yang awal dan yang akhir. Itu. Dia itu yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Hakikatnya cuma satu, tapi pada intinya bisa dibedakan dengan tiga, yaitu Allah atau Tuhan, firman Tuhan yang menjadi manusia Yesus itu, dan roh Allah. Roh Allah itu roh Tuhan. Sedangkan di dalam keyakinan dulu sudah dikatakan bahwa Isa binti Maryam itu ya roh Allah, ya firman Allah. Firman itu ya kalimatullah. Roh Allah ya roh Allah. Rohnya Allah tidak bisa dipisahkan. Cuma kalau saya tanya satu pertanyaan, dulu mana Allah dengan firman Allah? Kalau dijawab dulu Allah, berarti bahwa suatu ketika Allah pernah tidak bisa berfirman, tidak punya firman, alias Allah itu bisu. Ya toh, kalau dijawab duluan firman, lah firmannya siapa? Ya firmannya Allah, makanya Allah dengan firman. Tuhan dengan firman tidak bisa dipisahkan. Demikian juga dengan roh. Kalau ditanyakan, dahulu mana Tuhan atau Allah dengan roh Allah? Kalau dijawab dengan duluan Allah, berarti suatu ketika Allah pernah tidak punya roh alias mati, awarahum. Tapi kalau dijawab dengan duluan roh, rohnya siapa? Yang jelas rohnya Tuhan. Nah makanya antara Allah, roh Allah dan firman Allah itu tidak bisa dipisahkan. Ketiganya satu. Jadi beda Trimurti dengan Trinitas atau Tritunggal di dalam kekristenan. Kalau Trimurti di dalam Hindu itu tiga pribadi, Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Itu bisa dipisahkan dan bisa dibedakan, bahkan saling bermusuhan. Itu. Ada pernah di dalam cerita wayangan antara Dewa Wisnu dan Dewa Siwa itu bermusuhan. Itu cerita wayang seperti itu. Tapi di dalam ajaran kekristenan, Trinitas itu tiga pribadi yang nggak bisa dipisahkan, satu hakikat. Jadi tiga yang satu. Jadi kalau satu tambah satu memang tiga. Tapi kalau satu kali satu sama dengan satu juga. Itu tiga pribadi, satu hakikat. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Itu. Sekalipun saya berikan pengertian seperti itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau tidak dipilih Tuhan, tidak akan percaya. Sebab Tuhan sudah katakan, memang secara duniawi, secara manusia bisa akan saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan selamat saya. Tapi firman Tuhan sudah katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi yang memilih saya menjadi pengikutnya itu bukan saya. Dari awal saya tidak pernah mimpi, tidak pernah punya cita-cita ikut Tuhan Yesus. Bahkan yang saya ingat, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika saya masih SD kelas 2, mbah saya itu wanti-wanti pesan sama saya, Le, besok lek kowe wis tuwa, golek ono keris sing tus. Keris sing tus itu apa? Keris sing tus, sing sakti, sing yoni. Nah, pada saat saya sudah dewasa, sudah besar, sudah di atas 22, saya mencari itu apa yang dipesankan untuk mbak saya itu. Sekalinya bukan ketemunya ketika saya masih sudah di Islam, di Kristen ini. Saya pikir dulu keris yang tus, keris yang yoni, yang sakti itu Nogosawasra, Sabik Pinten, dan sebagainya. Ternyata itu hanya lambang, sanepan. Keris yang sakti, Kristus ya Yesus Kristus. Saya tahunya ketika saya ikut Tuhan Yesus.
Yesus Kristus itu. Jadi orang Kristen itu sakti bukan karena puasa, bukan karena doa dan sebagainya, karena Roh Kudus atau Roh Tuhan sendiri yang ada di dalam dirinya. Tuhan katakan roh yang di dalam kamu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang di dalam dunia, gitu loh. Antara lain roh jahat, iblis, setan, jin dan sebagainya itu. Jadi roh saya itu lebih besar kuasanya di roh lain di dunia ini. Karena apa? Roh yang di dalam saya itu ya roh Tuhan sendiri. Jadi saya sudah menemukan apa yang sudah dipesankan oleh nenek saya, oleh mbah saya, bahwa carilah golek ono kris sing tus, kris yang sing yoni, sing sakti. Tahunnya ketika saya sudah ikut Tuhan Yesus. Itu. Jadi istilah orang desanya itu, wong Kristen itu setan ora doyan, demit orang dulit. Artinya apa? Jadi setan nggak mau dekat, nggak berani. Demit dan sejenisnya itu juga nggak akan mendekat. Kenapa? Karena kita itu orang saktinya bukan karena kita sakti punya ilmu, tidak. Karena kita dilindungi oleh Roh Tuhan sendiri. Aku menyertaimu. Ketika aku percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, pada waktu itu juga Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam diri saya. Makanya saya, istilahnya itu saya setan radoyan demi terang dulit, sakti. Mondroguno bukan karena sakti punya ilmu, tapi karena saya disertai oleh Tuhan, dijangkung oleh Yesus sendiri. Sudah manunggale Gusti dengan saya. Saya di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saya. Gitu. Seperti saya juga pernah mendengar istilah Jawa, orang Jawa katakan Gusti aduh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Artinya apa? Tuhan itu dekat, Gusti Tuhan itu dekat. Tapi kok nggak singgungan, kok nggak nyenggol? Karena Roh Tuhan ada di dalam diri orang percaya. Lah aduh tanpa wangenan, tanpa batas. Kuasa Tuhan itu semesta alam. Allahu Akbar, Tuhan itu semesta alam. Tidak ada batasnya. Makanya orang Jawa mengatakan Gustiku aku tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Nah, saya juga jelaskan sama adik saya, sama keluarga saya yang menyalahpahami saya bahwa orang Kristen itu menyembah salib. Saya katakan, salib itu cuma lambang aja, simbol. Yang horizon itu kita itu apa itu mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Yang horizontal, yang vertikal itu kita ke atas ke Tuhan, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap akal budimu, dan segenap dengan kekuatanmu. Yang horizontal itu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi saya pikir-pikir ajaran itu sangat luar biasa. Jadi tidak ada ajaran kesesatan, ajaran kekerasan dan sebagainya. Bahkan lambangnya itu menyatakan bahwa lambang salib itu yang vertikal itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap pikiran, kekuatan, dan yang horizontal itu mengasihi sama manusia, termasuk musuh. Lah musuh aja disuruh mengasihi, apalagi teman atau saudara kita. Nah, itu sangat beda jauh, kayak bumi dengan langit, perbedaannya dengan ajaran saya yang dulu itu. Ajaran yang sudah dulu itu apa? Ajarannya itu sangat luar biasa. Semuanya sudah tahu, lambangnya aja pedang. Kalau ingin hidup kekal mendapat pahala surga, harus melakukan jihad fisabilillah. Artinya harus memerangi orang kafir. Itu memerangi, lah namanya dengan namanya peperangan. Itu kan nggak hanya dibelai dan sebagainya, dirangkul. Otomatis kalau saling melawan kan dibunuh. Itu. Tapi kalau di dalam keyakinan sekarang itu jangankan membunuh, mengatai orang kafir kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus, itu sudah dianggap berdosa. Itu dianggap berdosa. Itu. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk membunuh, karena semua itu ciptaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi semuanya, dan Tuhan Yesus tidak pernah memaksa manusia itu di alam semesta yang hidup ini untuk percaya kepadanya. Lek kowe butuh selamat ya percaya nang aku, lek ora butuh ya ora apa-apa.
Tuhan tidak akan pernah memaksa untuk disembah. Tapi kasih Tuhan ketika kita sama-sama di dunia itu sama. Tidak pilih kasih. Ya, karena saudara kita yang baik yang Hindu, yang Buddha, apalagi yang Islam, semua kaya-kaya, sehat-sehat semua. Hujan diturunkan Tuhan bukan untuk orang Kristen aja, untuk semua manusia. Itu bukti bahwa kasih Tuhan itu adil sama-sama pada kita. Namun masalah keselamatan nanti dulu. Kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu nggak akan selamat. Percaya saja, yakin, tapi nggak melakukan, nggak akan selamat kok. Apalagi yang tidak percaya. Nah, itu. Dan saya juga pernah mendengar di ajaran saya dulu bahwa menjelang hari kiamat nanti, Isa binti Maryam itu akan turun ke dunia, akan menjadi hakim yang adil, menghakimi manusia yang hidup maupun yang sudah mati. Itu saya pernah mendengar itu di dalam ajaran kami, itu hadis. Tapi saya lupa di mana saya mendengar waktu Ustadz saya berceramah seperti itu. Jadi mereka juga meyakini kalau Isa binti Maryam itu dia itu hakim yang adil. Padahal hakim yang adil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam. Nah, kenapa itu Isa dianggap hakim yang adil? Karena pengertian saya Isa itu ya Allah, Allah itu ya Isa. Karena apa? Firman yang sang pencipta itu dia itu menjadi manusia Yesus itu. Jadi kalau saya dijawab Tuhan itu siapa? Ya firman itu. Firman itu. Karena firman itu pencipta. Khalik, itu bukan makhluk. Firman akan selama-lamanya. Loh, kenapa firman kok? Kalau manusia itu Tuhan kok bisa mati? Kenapa kamu menyembah orang yang bisa mati? Memang ketika disalib Yesus mati. Lah matinya Tuhan itu untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Karena sejak Adam diciptakan, Adam sudah berbuat dosa, melakukan dosa. Padahal dosa yang dilakukan oleh Adam itu sangat kecil sekali, tidak sebanding dengan apa yang amal dan perbuatan baik Adam ketika dia hidup, itu tidak sebanding. Nah, di dalam Gereja tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Kita minum racun 1 sendok mati, apalagi 1 liter juga sama-sama mati. Nah, hukum dosa, upah dosa itu maut. Baik dosa kecil dan dosa besar sebelum diampuni oleh Tuhan. Karena yang berhak mengampuni dosa manusia itu Tuhan. Sehingga barang siapa yang tidak percaya kepadanya tidak akan memperoleh hidup kekal, bahkan binasa. Itu. Nah, ketika ada melakukan dosa, akhirnya dibuang ke bumi. Itu. Sebelum bumi ini dihuni oleh Adam, lebih dulu bumi dihuni oleh Lucifer, oleh setan-setan. Kenapa? Karena setan, iblis, Lucifer itu malaikat yang sangat luar biasa. Dia tampan. Lucifer itu sebagai WL, ya, pemimpin pujian untuk Tuhan di sorga. Ketika dia itu memberontak kepada Tuhan, ingin menyamai Tuhan, akhirnya dikutuklah dia, dibuang ke bumi. Jadi sebelum Adam dibuang ke bumi, lebih dulu Lucifer diikuti oleh sepertiga malaikat surgawi, ikut Lucifer dibuang ke bumi. Jadi manusia itu satu nusa kambangan dengan iblis, dengan setan itu. Nah, semua manusia sudah terkontaminasi dengan dosa yang dilakukan Adam sampai pada hari kiamat. Nah, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, pada kita ini, sehingga dia turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kenapa kok pakai darah Yesus, darah domba Allah? Di dalam keyakinan lama itu disebutkan bahwa menyembelih korban satu binatang korban itu untuk penebusan dosa satu orang. 1 tahun berikutnya kita harus menyembelih korban, menumpahkan darah. Nah, darah domba Allah, Yesus sendiri itu yang diberikan oleh Tuhan sebagai domba Allah, domba korban, itu darahnya untuk mengampuni dosa semua manusia seluruh dunia sampai pada hari kiamat nanti. Gitu.
Jadi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu. Jadi nggak usah lagi kita korban setiap tahun, karena lambang itu sudah diberikan, dilakukan oleh Yesus sendiri, mati di kayu salib. Nah, pada hari ketiga dia bangkit dan hidup kembali karena tidak punya dosa, sehingga dia bangkit kembali. Dan pada hari 40 dia naik ke sorga karena asalnya dari sorga, makanya kembali ke sorga. Wajar, masuk akal karena dia itu asalnya dari sorga, dia mengajak umat manusia itu datang ke sana karena dia itu dari sorga, memang seorang sorga, memang dia itu Tuhan, makanya mengajak umatnya yang percaya untuk hidup bersama dia di sorga. Nah, kalau yang lain mengajak ke sorga, apa pernah ke sorga? Belum tentu, bahkan nyari nggak akan, masih insya Allah, gitu. Masih insya Allah. Gitu. Jadi puji nama Tuhan, bersyukur di usia saya yang sudah 52 tahun, Tuhan sangat mengasihi saya, sehingga saya dan anak-anak saya sudah memperoleh jaminan keselamatan. Namun karena saya dan anak saya masih hidup di dunia, menjalani kehidupan sampai Tuhan panggil, pada saatnya kematian nanti, makanya selama hidup ini saya harus amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan keselamatan itu dengan takut dan gentar, seakan-akan besok saya akan mati. Sebab pengertian kedatangan Tuhan semakin dekat ini menurut saya ada dua versi. Versi pertama, kedatangan Tuhan kepada masing-masing pribadi. Ketika kita sudah ajalnya, sudah cukup kehidupan kita di dunia, tugasnya kerja sudah selesai, Tuhan datang, kita dipanggil. Jadi kalau kita selamat, yang datang Tuhan sendiri menjemput saya. Karena rumah saya sudah selesai di sorga. Itu versi yang pertama. Nah, versi yang kedua, kedatangan Tuhan pada saat hari akhir nanti, hari Tuhan akhir. Kiamat itu, hancurnya semesta alam. Itu, dan ada bumi langit baru, itu nanti ke sana arahnya. Itu bersyukur. Itu. Saya punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan. Puji nama Tuhan, memang pada saat ini saya belum sempurna, belum suci. Tapi saya diproses menuju kepada kesempurnaan sampai Tuhan datang pada kali kedua kepada saya secara pribadi saat kematian saya. Bahkan ada istilah, saya meminjam istilah wakil gembala saya, Bapak Angga. Memang pada intinya kita itu sempurna belum, tetapi berubah pasti. Artinya apa? Kita memang belum sempurna, tapi hari demi hari kita harus diubah menjadi kesempurnaan, berubah menuju kepada kesempurnaan sebagaimana Tuhan kehendaki. Yang penting ada kemanuan. Memang untuk berubah drastis dari kehidupan yang kelam kepada kehidupan yang lebih baik yang Tuhan kehendaki, itu tidak semudah yang diharapkan, tidak semudah membalik telapak tangan, harus melalui proses. Ya memang ada yang spontanitas, ada. Itu terserah Tuhan. Tapi mengikut Tuhan kita harus melalui proses dulu. Tuhan katakan, pikulah salibmu setiap hari, pikulah salibmu setiap hari, dan ikutlah aku. Artinya apa? Kita harus mengalami penderitaan sebagaimana yang telah dialami oleh Yesus itu sendiri. Hidup menderita bukan kita menderita di dunia ini selamanya, tidak. Ini suatu ujian bagi saya sebagai orang percaya. Saya diuji. Sebab saya tahu ketika kehidupan Ayub, saya baca di kitab Perjanjian Lama, ketika Ayub diuji oleh Tuhan, padahal Ayub itu seorang yang soleh. Dia seorang kaya raya, segalanya terluar biasa. Tapi Tuhan uji. Diuji oleh Tuhan melalui iblis itu. Sampai-sampai istrinya itu mengatakan suruh mengetuki sama Tuhan. Diberikan penyakit oleh besa, anaknya mati semuanya, hartanya ludes semuanya habis. Tapi si Ayub tetap bertekun di dalam penderitaannya. Dia tahu itu Tuhan uji saya. Akhirnya pada saatnya Tuhan pulihkan. Anaknya kembali, dia punya anak lagi, hartanya dipulihkan. Luar biasa sekali. Saya sadar
Setiap orang percaya harus pikul salib, mengalami penderitaan. Penderitaan itu ujian bagi kita. Itu bersukacitalah kalau hidup menderita. Kenapa? Dengan kita menderita, mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami masalah, kita lebih dekat sendiri, kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Tidak mungkin kalau kita hidupnya di zona nyaman, kita punya harga melimpah segala sesuatu, kita ingat Tuhan, tidak mungkin. Ya ada sih yang ingat Tuhan, tapi tidak banyak. Ada lagi hidupannya sudah nyaman, akhirnya hidup foya-foya dan sebagainya. Karena kita nggak butuh apa-apa, nggak butuh Tuhan apalagi. Nah, lain halnya orang yang dilanda kesakitan, punya masalah, otomatis akan lebih mendekatkan lagi bahkan doa puasa. Agar apa? Agar Tuhan menyelesaikan. Nah, kita tentunya harus menyadari bahwa penderitaan seberat apapun, aniaya masalah yang kita hadapi di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita kelak bila kita sudah bersama Tuhan, dipanggil Tuhan. Luar biasa, selamanya kekal abadi, tidak ada batasan tahun, abad, bahkan minggu, itu gak ada, kekal selamanya. Bersyukurlah, Tuhan sangat mengasihi saya. Nah, saya minta pada saudara-saudara saya, terutama adik-adik saya, ketika saya bertemu dengan mereka, setelah dipulihkan, itu, saya juga minta dia untuk mengikuti saya, tidak. Saya cuma menyampaikan kabar baik, karena penyampaian kabar baik itu adalah tugas saya sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagaimana perintahnya, amanatnya, saya harus menyampaikan kabar baik kepada semua orang yang belum mengenal dia, agar mereka memperoleh jaminan keselamatan seperti yang saya alami. Saya memperolehnya dengan cuma-cuma, nggak usah beli. Tuhan sudah mengampuni, sangat mengasihi sekali. Makanya sejak saya bertobat terima Tuhan sampai pada hari ini, detik ini, saya selalu mengabarkan kabar baik kepada siapapun yang bertempat, yang sempat bertemu dengan saya. Nah, contohnya ketika ada teman Muslim yang datang ke rumah saya yang mereka tidak tahu kalau saya sudah pindah keyakinan, terus saya dulu juga Muslim kayak Bapak, saya gitu kan. Silakan Bapak, sholat ini sudah waktunya, sholat Zuhur atau asar, di belakang itu lahar, ada langgar, mau sholat di rumah, monggo, saya silakan. Loh Bapak nggak sholat? Enggak, saya sudah beda keyakinan, saya dulu juga Muslim kayak Anda. Tapi tahun 2003 saya sudah pindah keyakinan. Loh, kenapa pindah Pak? Nah, dengan saat itulah saya bisa menjawab, saya bisa memberikan pengertian. Karena mereka juga menyalahpahami iman kami. Mereka paham dan percaya bahwa orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu syirik, musyrik, karena menyembah Allah yang tiga. Itu. Nah, pengertian Allah tiga tadi sudah saya jelaskan di depan. Itu. Akhirnya mereka juga mendengarkan dengan sukarela. Maaf Pak ya, saya nggak memaksa Pak untuk mengikuti iman kami. Ini cuma menyampaikan apa yang sebenarnya saya alami. Saya sekarang sekalipun nggak punya apa-apa, belum punya rumah, namun saya tetap sukacita di saya, istilah orang Jawanya ayam tentrem. Ya masalah sih mesti ada. Selama kita hidup di dunia, masalah mesti ada. Saya percaya tidak ada seorang pun di dunia yang tidak punya masalah. Saya percaya semua punya masalah, termasuk saya. Itu. Dan sampai saya sekarang ini pun juga saya punya masalah yang sangat berat sekali. Tapi saya nggak menggerutu. Sekalipun masalah saya belum Tuhan selesaikan, kehidupan keluarga belum selesaikan, rumah belum dikasih, tapi saya akan tetap tekun dan bersyukur pada Tuhan, tetap akan memuji dan menyembah Tuhan sampai Tuhan datang kali kedua. Sebab saya percaya hidup dunia itu cuma sementara. Istilah Jawanya, urip nang dunya itu mau mampir ngombe. Wong mampir itu kan cuma sementara Pak, sebentar gitu. Itu. Nah, bersyukur, puji nama Tuhan, sampai saat ini juga banyak teman-teman yang dipanggil Tuhan, bukan karena saya menyampaikan kabar baik kepada mereka, namun mereka sendiri yang dipilih oleh Tuhan. Saya menabur, ada orang lain yang menyiram, memupuk, dan sebagainya, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Tanpa ditumbuhkan oleh Tuhan, tanpa dipilih oleh Tuhan, tidak bisa mereka percaya sama Yesus.
Jangan percaya, jangankan percaya. Sedangkan mengucap Yesus saja tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, itu. Puji nama Tuhan. Dan ini juga kabar baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini ada cucu teman saya yang sudah saya sampaikan kabar baik 1 bulan yang lalu. Besok tanggal 7 Maret yang akan datang ini, dia sudah komit menerima Tuhan dan dibaptis Islam di Tulungagung, dan saya di WA untuk datang ke sana menyaksikan. Tuh, puji nama Tuhan, dia sudah menerima jaminan keselamatan. Nah, itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, para pemirsa YouTube ini yang saya kasih dan yang dikasih oleh Tuhan. Itulah awal kenapa sama kesaksian saya terima Tuhan Yesus. Dan sedikit juga ada karya Tuhan yang sudah dikerjakan di dalam kehidupan saya, mukjizat yang sudah saya alami bersama Tuhan selama mengikut Tuhan. Pertama, ketika istri saya sakit, saya doakan hitungan menit, istri saya tidur, dan istri saya bangun, sampai sekarang tidak pernah sakit perut. Kemudian, dan banyak lagi, tahun 2006, saya bertemu dengan teman mantan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan di daerah Ampel Malang Timur. Beliau ini sakit parah, sudah kronis, sama dokter divonis kalau tidak berobat ke Singapura 3 bulan sudah dianggap mati. Itu menurut dokter, tapi dokter yang ngomong. Itu tahun 2006 bulan Juli kalau nggak salah, saya ingat saya bulan Juli. Ketika saya datang kepada beliau bertamu, terus saya mencari, mana ibu Pak? Ibumu di kamar sudah 2 tahun, dia nggak bisa apa-apa, dia lumpuh total, cuma tangannya yang bisa bergerak, dia disuapi, segalanya dilayani oleh pembantunya. Kemudian saya ke kamar, diajak ke kamar sama teman saya, terus saya ngomong di kamar, disaksikan oleh suaminya, oleh teman saya itu. Saya ngomong sama ibunya, saya ngomong bahwa saya sudah pindah keyakinan Bu, tidak seperti dulu, saya sudah ikut Tuhan Yesus. Dia kena tercengang, istilah Jawanya ngelomong. Terus saya lanjut, saya ngomong, Ibu, kalau Ibu ingin selamat dan disembuhkan, dipulihkan sama Tuhan, saya kalau berdoa Ibu percaya, Tuhan pasti selamatkan, Tuhan pasti pulihkan dan sembuhkan sakit Ibu. Pada waktu itu dia tidak menjawab, si ibu ini, cuma dia menitikkan air mata. Matanya menitik, terus dia itu menangis, dengan terus menangis, akhirnya dia, bagaimana Bu? Ibu percaya kalau Tuhan saya, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit Ibu, memulihkan seperti sedia kala, bahkan menyelamatkan Ibu. Kalau Ibu percaya, Tuhan pasti akan lakukan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan Yesus itu tidak insya Allah, pasti, dijamin pasti. Akhirnya beliaunya itu menganggukkan kepala itu. Nah, setelah dia mengangguk, tanda bahwa dia setuju, saya ajari untuk pada waktu itu saya ajari untuk mendengarkan saya memujikan pujian pada Tuhan. Mukjizat itu nyata. Saya sampai pujian 2 kali, akhirnya beliau juga dengan suara pelan menyanyikan. Saya juga waktu itu dilawat Tuhan, saya menangis, merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Akhirnya saya tumbang tangan, di kakinya, di tubuhnya, di kepalanya, saya tumbang tangan, permisi Bu, saya akan tumbang tangan kepala Ibu. Akhirnya mantuk, begitu saya doa, mohon kesembuhan dari Tuhan Yesus, nyatakan mukjizatmu, tunjukkan kuasamu di tempat ini, agar Ibu ini boleh pulih kembali seperti sedia kala dan selamatkan Ibu ini dan semua keluarganya seperti Tuhan selamatkan kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hitungan, nggak sampai hitungan menit, Bapak Ibu sekalian, Ibu ini langsung bangkit dari tidurnya, dia duduk di dipan, kemudian kakinya dijatuhkan ke lantai,
menyentuh lantai, beberapa detik kemudian berdiri, saya saksikan dengan suaminya, akhirnya berjalan. Itu tahun 2006, bulan 7, bulan Juli itu 2006, sukacita luar biasa. Dan sampai sekarang ibu ini sembuh. Nah, kemudian karena pada waktu itu hari Jumat, saya waktu pertama kali bertemu dengan teman saya itu, dia itu duduk di depan pintu, dia ngomong pada waktu itu bahwa hari Jumat Legi, waktu itu istilah Jawa hari Jumat Legi, saya tadi malam minta Tuhan agar minta mati diberikan mati. Kenapa? Sakit nggak sembuh-sembuh sudah beberapa tahun, dokter sudah menulis 3 bulan, mau ke Singapura, jual tanah belum laku, akhirnya saya datang. Nah pada waktu itu saya tidak mendoakan teman saya yang laki-laki itu. Saya ngomong hari Jumat itu, Pak, saya hari Senin ke sini. Karena hari Minggu saya ke gereja, saya bisa ke sini hari Senin sama istri saya. Itu. Karena minggunya saya ke gereja. Nah, setelah hari Minggunya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ada tugas apa-apa. Setelah ibadah saya pulang, akhirnya saya ngajak 2 teman saya para hamba Tuhan, untuk datang ke rumah beliau itu, ya, antara lain teman saya yang di komunitas waktu di LSM, hamba Tuhan itu, namanya Pak Suryadi. Saya ajak untuk ke rumah beliau. Beliau kaget ketika saya datang hari Minggu. Loh, kok hari Minggu sudah datang? Katanya hari Senin. Saya katakan, Pak, kalau kemarin saya ngomong hari Senin karena Minggu ke gereja. Nah, setelah nggak ada jadwal lain, nggak ada tugas lain, nggak ada kesibukan, akhirnya saya ke sini dengan Pak Suryadi. Nah, terus dia bercerita, pada saat dia itu duduk tidur di depan pintu minta Tuhan agar diberikan kematian, pada jam 2 malam, kira-kira jam 2 malam, dia mendengarkan suara entenono telung dinongkas. Jadi tunggu 3 hari lagi. Nah, akhirnya dia itu punya keyakinan, masa 3 hari lagi saya mau mati. Sampai pada hari Sabtu itu, ada saudaranya yang meninggal, dia tidak berani kunjung, tidak mau melayat. Istilahnya takziah ke orang mati tetangganya. Karena takut kalau mati di tengah jalan. Setelah mendengar suara, tunggu 3 hari lagi. Nah, kemudian setelah saya datang pada hari ketiga, dia menjelaskan, oh sekalinya yang datang tunggu 3 hari lagi itu sampean. Jadi dia mengartikan tombo teko loro lungo. Terus dia minta doa pada saya, suruh mendoakan. Terus saya tanya, apa sampai percaya kalau Tuhan Yesus mampu atau sanggup memulihkan kesehatan Anda, menyembuhkan sakit Anda, bahkan menyelamatkan Anda? Percaya. Dia percaya karena ada bukti istrinya 3 hari yang lalu sudah ada mujizat, Tuhan sudah nyatakan mujizatnya, sembuh. Nah, dia yang divonis 3 bulan oleh dokter mati. Pada itu akhirnya dia minta didoakan. Kemudian saya ngomong sama beliaunya, Pak, apa sampai punya pusaka jimat-jimat? Boleh saya minta? Akhirnya dia tunjukkan ada keris ada 2, terus di temboknya itu ada lukisan kereta kencana Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan, itu dilukis di dalam di dalam cor-coran semen sama pasir, itu sambil sancurkan, terus jimat-jimat tumbal-tumbal yang di pintu-pintu saya ambil, saya janji dia boleh persilakan. Yang penting saya sembuh dan saya selamat. Oke Pak, saya bakar di situ dengan teman saya itu hamba Tuhan. Setelah saya bakar, kami berdoa bersama. Setelah berdoa mengatakan amin, wajahnya cerah, bicaranya teman saya itu bisa jelas, tidak lirih, tidak pelan, bisanya nyaring, wajahnya itu ceria, ada sukacita. Dia berterima kasih, kemudian saya pamit pulang, beberapa hari kemudian, seminggu kemudian, saya
berkunjung bersama teman saya, 2 orang, satu juga hamba Tuhan sebagai pendoa di gereja saya, Pak Wiono dan almarhum Pak Jabur. Bahkan Pak Wiono ini ketika melihat ibu ini bertanya, Pak, tadi ibu yang sudah disembuhkan oleh Tuhan itu mana? Ya itu Pak yang mengantarkan minuman itu, kopi atau teh itu yang disembuhkan itu. Total sembuh. Jadi bukan sulapan itu, karya Tuhan luar biasa. Tanpa obat, tanpa minum apa-apa, tanpa jampi-jampi, tanpa bunga dan segalanya. Nah, puji nama Tuhan, Pak Ismanu juga disembuhkan. Jadi rasa sakit yang di parunya, sesak napas, pada waktu itu saya datang hari Minggu, seminggu kemudian dipulihkan, disembuhkan. Nah, akhirnya sebulan kemudian ketemu saya, dia menghubungi saya, akhirnya dia komit untuk percaya sama Tuhan Yesus dan minta dibaptis. Akhirnya kedua beliau itu dibaptis di GBI Diaspora Malang. Puji nama Tuhan, pada waktu itu oleh dokter divonis 3 bulan. Kira-kira bulan 10 sudah mati menurut dokter karena penyakitnya itu nggak diobati. Nggak berobat ke Singapura, tapi dikasih bonus. Dia itu baru mati dipanggil Tuhan bulan Agustus tahun 2015. Jadi bonusnya itu sekitar 6 tahun. Itu luar biasa kasih Tuhan terhadap umatnya yang percaya. Luar biasa. Dan Bu Ismanu sekarang juga masih setia ikut Tuhan. Itu sampai sekarang masih hidup, Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga berdoa agar Bu Is dan anak cucunya juga Tuhan selamatkan. Karena firman Tuhan katakan, 1 orang bertobat, 1 keluarga Tuhan akan selamatkan. Itu firman Tuhan seperti itu. Nah, contohnya, ketika saya bertobat, saya sendiri pada waktu itu. Nah, beberapa bulan kemudian, akhirnya anak saya juga bertobat terima Tuhan. Nah, istri saya yang sudah menolak Tuhan Yesus, sudah tidak percaya kepada saya, dia itu kagum heran melihat perubahan saya. Kalau sebelum saya menerima Tuhan Yesus, saya masih keras, masih berjudi sabungan dan sebagainya. Tapi setelah saya menerima Tuhan, kehidupan saya diubahkan, saya sabar, saya tidak emosional dan sebagainya. Akhirnya lambat laun, suatu ketika 1 tahun kemudian, dia minta saya untuk ikut ke gereja, minta diajak ke gereja. Maaf, saya tidak memaksa kamu, tidak meminta kamu, itu kesadaranku sendiri. Kalau kamu minta, monggo ikut ke gereja, silahkan, ayo ke gereja. Nah, setelah ke gereja, itu pada bulan pertama, pada minggu pertama, itu di situ ada paduan suara. Ketika melihat paduan suara, istri saya ngomong sama saya, ingin bagaimana, apa bisa mengikuti paduan suara kayak ibu-ibu ingin seperti itu. Oh bisa, akhirnya saya ngomong sama hamba Tuhan yang pendeta yang mendapati saya, istrinya, kebetulan dulunya juga ikut paduan suara. Saya bilang sama ibunya itu, apa bisa istri saya ikut latihan paduan suara? Oh bisa Pak, kalau mengikut hari Rebo bisa mengikut latihan di gereja. Nah kemudian hari Rebo itu keadaan hujan, ketika mau ikut paduan suara mau berangkat ke gereja dari Gonagi ke Malang, ada hujan akhirnya nggak jadi. Nah, di dalam hujan itu istri saya mendengar, waktu sendirian di kamar, istri saya mendengar seperti ada suara kayak itu ada tip, ada radio yang melantunkan puji-pujian sampai dihafal berkali-kali, dihafal itu, pujian-pujian itu. Sampai hafal jelas sama lagu-lagunya termasuk liriknya jelas. Ketika minggu berikutnya, Rebu berikutnya ke gereja, ketika latihan paduan suara pertama kali, teman-temannya heran. Kenapa? Loh, Bu Tati kok sudah hafal lagu ini? Siapa yang ngajari? Akhirnya istri saya ngomong, saya mendengar suara. Waktu saya nggak jadi latihan karena hujan, saya di rumah di kamar mendengar seperti ada radio atau apa itu kaset yang disetel, lagunya lagu ini, lagu yang
pujikan pada latihan pertama kali itu sama. Istri saya hafal, baik liriknya maupun lagunya. Nah, itu juga kalau nggak campur tangan Tuhan, kalau nggak Roh Kudus yang mengajari, tidak mungkin. Istri saya nggak pernah mendengarkan itu. Akhirnya istri saya juga dibaptis, puji nama Tuhan. Akhirnya satu, digenapi firman Tuhan bahwa satu bertobat, satu keluarga akan diselamatkan, itu digenapi dalam kehidupan keluarga saya. Itu nyata, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun kepada adik saya dan teman-teman saya, sekalipun saya sampaikan kabar baik, istilah Jawa nembok sampai mulu, tapi kalau dia tidak dipilih oleh Tuhan, tidak akan bisa percaya sama Yesus. Dan perlu kita tahu bahwa hidup itu pilihan. Tuhan sudah menyampaikan dua pilihan kepada kita. Aku hadapkan pilihan kepadamu, yaitu kutuk dan berkat. Nah, kita mestinya punya hikmat, milih yang kutuk atau berkat. Kalau orang yang berwinkat mesti pilih berkat. Apalagi jaminan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu tidak semu, tidak akan pernah batal. Sepanjang kita akan tetap tekun mengikuti Dia, kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan keselamatan itu sampai Tuhan panggil kali kedua dengan takut dan gentar. Ngikut Tuhan, saya katakan pada anak-anak saya, kalau kamu ngikut Tuhan nggak serius, asal-asalan, nggak ada artinya, lebih baik nggak ngikut. Tuas kesel, nggak ada artinya. Makanya saya katakan pada saudara sekitar, yang seiman, marilah kita ngikut Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, kita kerjakan keselamatan itu. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa agama tidak menyelamatkan, termasuk Kristen. Karena banyak dijumpai di lapangan, di mana saya melayani Tuhan, di mana saya berinteraksi dengan teman-teman mereka yang lain, itu dijumpai bahwa orang KTP-nya Kristen, minggu ke gereja, dia juga baca firman, tapi kehidupannya tidak banyak beda dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karakternya seperti dulu, nggak ditinggalkan. Itu namanya tidak lahir baru. Padahal Tuhan sudah katakan, ketika Tuhan bertemu dengan Nikodemus, kamu tidak akan selamat kalau kamu tidak lahir kembali. Apa lahir dari rahim ibu pada sudah besar? Tidak. Lahir kembali artinya karakter kita. Ketika kita diselamatkan, kita dikuburkan bersama Yesus. Ketika Yesus mati, ketika kita bangkit dari kematian, kita bangkit dari air, pada saat itu karakter kita, dosa-dosa kita, karakter lama, perilaku, tindak laku kita tindak, kita kuburkan. Nah, begitu kita keluar dari air, kita sudah hidup baru, karakter kita sudah Tuhan ubahkan menjadi karakter yang baru, mungkin bisa spontanitas dan bisa bertahap. Puji nama Tuhan, pada waktu itu Tuhan berikan kekuatan kepada saya dan saya diubahkan 180 derajat pada waktu itu juga. Namun ada juga bahkan yang sampai sekarang Kristen mulai kecil, Kristen cilik mulo karena keluarganya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi tidak lahir baru, karakternya masih karakter yang lama, masih mau minum keras, bahkan berjudi, berkelahi, ngakali kancane, dan sebagainya, termasuk merokok. Loh, apa merokok dilarang Tuhan? Memang di dalam Alkitab tidak ada Tuhan melarang merokok. Tuh. Tapi Tuhan katakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu itu baikku, rumahku, rumah Tuhan. Makanya harus kita jaga tubuh ini, jangan sampai rusak, jangan sampai sakit. Itu Tuhan itu suci, surga itu suci. Makanya tubuh kita harus kita kuduskan, kita sucikan. Apa kita sudah suci? Belum. Kita belum suci, tapi kita diproses menuju kepada kesucian. Namun kita harus berjaga-jaga agar kehidupan kita itu tetap kudus, suci. Karena kekristenan itu prinsip, hidup orang Kristen itu adalah kekudusan, kesucian itu. Itu prinsip tunggal yang harus kita pegang. Tadi saya katakan
suci atau sempurna belum, tapi berubah pasti. Itu istilah yang disampaikan oleh wakil gembala saya. Itu seperti itu, saya pinjam. Gitu. Makanya saya katakan pada saudara saya, kalau sudah Kristen, belum tentu sekalipun kamu Kristen, memang janji Tuhan itu ya tanami. Tapi kalau nggak melakukan, nggak amar ma'ruf nahi mungkar, nggak mengerjakan keselamatan itu, akan sia-sia adanya. Iman tanpa dilakukan sia-sia adanya, iman itu akan mati. Percuma mengikut Kristus kalau nggak serius dan sungguh-sungguh. Gitu. Itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kesaksian dan mukjizat-mukjizat yang Tuhan nyatakan kepada saya, dan banyak hal yang lagi yang saya ceritakan. Kalau saya ceritakan nggak cukup waktu beberapa jam, itu karena banyak sekali yang saya alami, saya mengalami Tuhan. Memang untuk kita bisa berubah, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Memang pada awalnya saya mengerti bahwa Yesus itu Tuhan itu dari teman, dari orang-orang lain. Tapi sekarang saya sudah mengalami sendiri. Sudah mengalami sendiri. Bahwa Tuhan itulah yang luar biasa, yang layak disembah, mengalami Tuhan. Sehingga hidup saya diubahkan seperti ini. Terus terang masalah pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Karena pekerjaannya setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya hidup di dalam pengangguran. Yang dulu itu saya di meja judi, setelah nganggur, saya kan butuh makan. Akhirnya saya minta Tuhan, Tuhan, mohon saya dikasih pekerjaan Tuhan. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak bisa makan. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, istri saya mengusulkan untuk buat sari kedelai. Jadi pada tahun 2004 saya belajar membuat sari kedelai secara alami bersama istri saya, sampai sekarang saya kirim ke kantin-kantin sekolah. Sampai sekarang untuk kehidupan keluarga saya, untuk menyekolahkan kedua anak saya sampai anak saya berhasil menjadi sarjana Eskom, itu juga Tuhan memelihara melalui pekerjaan sari kedelai dan berkat-berkat lain yang sudah Tuhan berikan. Itu. Nah, setelah pandemi ini sejak Maret sampai hari ini, saya pray nggak bikin sari kedelai. Jadi hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak pernah mengecewakan pemeliharaannya. Saya nggak pernah kekurangan. Tuhan pelihara saya masalah kehidupan hari-hari, makan, beras, minum, sebagainya. Tuhan berikan, cukupkan. Nggak pernah meminta-minta. Gitu. Itulah hebatnya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Jadi perubahan diri saya sejak saya belum menerima Tuhan sampai saya hari ini tetap di dalam Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa sekali, kayak bumi dan langit. Dan perlu diketahui bahwa ajaran yang dulu dengan ajaran sekarang sangat-sangat berbeda. Tuhan Yesus sangat mengasihi, sangat kesetiaannya itu tidak pernah mengingkari. Sekalipun kedapatan saya atau umatnya tidak setia, melakukan pelanggaran, namun kesetiaan Tuhan Yesus tetap dilakukan kepada kita. Dia menunggu pertobatan umatnya yang berdosa sampai kapan, tidak akan terlambat. Nah, kesempatan kita untuk mencari keselamatan ketika masih hidup di dunia ini, carilah keselamatan itu. Janganlah sia-siakan hidup ini, karena hidup itu cuma sementara. Hidup itu mampir ngumbi, sekejap. Sakedap nitro katanya orang Jawa, itu sekejap mata. Nah, itulah. Dan apakah tidak ada tantangan? Ya, itu tantangan yang saya kasih, yang saya sampaikan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pertama, saya diusir oleh orang kampung, dianggap orang lain sama keluarga, tapi 1 tahun kemudian sudah dipulihkan. Bahkan keponakan saya yang sejak saya bertobat sampai hari kemarin tidak pernah bertemu saya karena saya dianggap kafir, dianggap memalukan keluarga. Akhirnya tanggal 10 Februari kemarin Tuhan pertemukan di salah satu acara selamatan 7 harinya keponakan mantan selamatan 7 hari adik ipar saya yang meninggal di Konalgi, ketemu di sana. Ada pemulihan, saya dipulihkan, saya minta maaf, dia juga minta maaf, rangkulan. Jadi sudah nggak ada apa-apa. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk agamaku. Jadi antara kami tetap kita bersahabat, bersaudara. Masalah keyakinan itu urusan pribadi dengan Tuhan. Kita masing-masing berbeda.
Namanya aja berbeda, apalagi keyakinan. Itu yang menjadi kepercayaan kami masing-masing. Tapi kami tetap doakan agar keluarga kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami, teman-teman kami bisa diselamatkan mereka seperti Tuhan selamatkan saya sebelum ajal menyebut mereka. Itulah doa kami Bapak Ibu sekalian. Makanya sampai saat ini saya tidak jemu-jemu menyampaikan kabar baik melalui online karena ini saat-saat pandemi, PSBB dan sekalian. Bahkan sesekali saya juga diminta tolong untuk berdoa kepada teman-teman dan saudara-saudara yang sedang sakit. Bahkan pernah sekali yang ada orang Muslim yang datang ke rumah saya karena diguna-guna orang, dia sudah pergi kepada ustadz, kepada kiai, dukun dan sebagainya. Akhirnya habis duit banyak, nggak sembuh-sembuh. Terus sama temannya dikasih tahu, ayo ikut saya minta bantu doa kepada teman saya punya teman ustadz, dia ditipu, akhirnya dia mau. Setelah saya jelaskan bahasa bukan ustadz, saya orang biasa, saya yang percaya Tuhan Yesus, kalau ibu percaya bahwa Yesus, Tuhan Yesus selalu memulihkan dan menyembuhkan ibu pasti sembuh, tidak akan gagal. Janji Tuhan itu ya dan amin, tidak insya Allah. Akhirnya itu karena ibu ini butuh kesembuhan, butuh keselamatan, akhirnya dia minta saya mendoakan. Saya tumpang tangan, saya minta izin, puji nama Tuhan. 3 hari kemudian dia datang kembali ke rumah saya, dia mengucapkan syukur bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Itulah salah satu dari mukjizat yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saya selama saya mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Waktu saya persilakan kembalikan kepada Pak Yusuf Manukulu. Monggo Pak. Ya, makasih. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Sutadi, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Oke teman-teman, kita akan segera masuk di dalam ruang diskusi. Saya perlu ingatkan catatannya sama seperti sebelumnya. Kita tidak boleh menghakimi ataupun menghina, baik kepada pribadi dan juga kelompok serta agama lain. Dan di dalam berdiskusi kita mengedepankan etika, ya, sopan, intelektual, bermartabat, ya, supaya kita benar-benar bisa mendapatkan nilai daripada apa yang kita bicarakan, ya. Minimal kita bisa tambah pengetahuan. Bagi Anda yang tidak yakin dengan kesaksian ini, saya sarankan untuk tidak usah masuk, karena ini bukan ruang untuk berdebat, tapi hanya menyampaikan pendapat, ya, pendapat atau tukar pendapat. Oke teman-teman, dan setiap penelpon saya kasih kesempatan 5 menit. Permisi Bapak, permisi, saya akan sampaikan kepada Bapak-Bapak penanya, maaf karena saya masih tahap belajar. Di dalam kekristenan itu tidak ada orang yang pintar, semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Jadi baik siapapun, orang pintar, sarjana dan sebagainya, Tuhan tidak melihat titel kita, cuman Tuhan melihat hati kita. Jadi manakala karena saya masih tahap belajar sampai saat ini, bahkan sampai kapanpun, sampai Tuhan datang kali kedua, saya masih memperlengkapi diri untuk belajar firman Tuhan. Makanya ketika nanti kita berdiskusi, ada pertanyaan yang sekiranya saya tidak bisa menjawab, semuanya harap maklum. Dan ini juga tadi sudah dikatakan oleh Pak Yusuf, bukan ajang berdebat, tapi cuman berdiskusi, sharing. Minimal kita nambah pengetahuan baru. Saya tidak akan mengkristenkan, dan ini bukan juga kristenisasi, cuman ini merupakan satu sharing, satu diskusi untuk kita mendapatkan pengetahuan baru, kita ambil hikmahnya, yang baik kita buang, yang baik kita pakai, yang jelek kita buang. Semua ada hikmahnya, karena apa? Minimal kita dapat hal baru, pengetahuan baru. Terima kasih, demikian Pak Yusuf. Iya.